buang sampah pada tempatnya. Apa else? Salah. Ya. Melakukan 5S. Apa itu 5S-nya? Kebiasaan baik, nilai-nilai baik yang diterapkan di suatu sekolah. Seperti kita pulang sekolah ngambil sampah dulu, 10 orang ya kan jadi pikir sampah. Nah itu termasuk budaya positif. Hafiz Al-Quran dulu pagi-pagi sebelum belajar atau mengaji dulu sebelum belajar, itu termasuk budaya positif. Nah dalam pembentukan budaya positif itu berkaitan erat dengan disiplin. Tapi disiplin juga disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu penegakan disiplin tanpa yang melanggarnya itu dihukum. Itu nanti berhubungan dengan keyakinan kelas. Kita menegakkan disiplin bukan ke keyakinan kelas. Kita harus bikin dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang semua suku, semua agama dapat menerimanya. Contohnya apa jawab? Semua suku, semua agama menerima? Ya kan harus bertanggung jawab. Apalagi? Jujur. Apalagi? Sopan. Membentuk keyakinan kelas itu, pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, bukan kalimat negatif. Kita belajar kan? Kalau mesti kalimat negatif yang gimana? Ada notnya dalam bahasa Inggris ya, pakai tidak. Ya kan? Tidak datang terlambat. Kalau kalimatnya positif, datang tepat waktu. Bagus. Kita gunakan kalimat positif. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau sampai 20, 15, 6, 7 oke. Tapi sebenarnya ya, dan meyakini keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Memang ia bakal diterapkan dan bisa. Jadi peraturan atau keyakinan kelas, kesepakatan kelas, awalnya dari peraturan dan kesepakatan kelas, nanti kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah ini menyiapkan contoh ini. Soalnya nih peraturan, peraturan atau kesepakatan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu apa? Nilai apa? Nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilainya menghormati orang lain. Hadis pertanyaannya ini yang mau kamu jawab. Bagaimana kamu menginginkan dirimu dan teman-temanmu di kelas ini? Ya? Satu orang satu, tuliskan di sticky note, nanti kita kamu tempel di depan. Oke? Selesai, silakan tempelkan di kesepakatan kelas. Susunnya rapi ya. Susunnya rapi. Sekarang kita kelompokkan kesepakatan atau peraturan yang kamu inginkan itu ke dalam keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikannya, saling menghormati. Peraturan kelasnya ini. Nah, kita kelompokkan. Ada yang bisa bantu di sini? Yes, Alia. Alia bacain yang kuat gitu ya Alia. Satu. Terus nilainya menurut teman-teman apa? Coba menurut Alia yang sama dia di mana?
ambil satu. Saling menghormati antar sesama manusia. Oke, itu sikap menghargai, menghormati. Di sini toleransi. Yuk cari yang sama nih, sama yang lainnya. Yang tadi yang paling banyak tuh menghormati ya, saling menghormati, menghargai, toleransi, tanggung jawab, sopan, kesehatan, kebersihan, keadilan, kasih sayang, peduli, bertanggung jawab, disiplin. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Yo sekarang kita tuliskan kalimat barunya, sebuah kalimat keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan ini. Saling menghormati, perbedaan, agar menciptakan agar menciptakan kerukunan. Keyakinan kelas 7-10. Yang pertama, saling menghormati perbedaan agar menciptakan kerukunan. Yakin? Kedua, saling menghormati dan menghargai antar siswa dan guru. Yakin? Itu penting. Berkata sopan. Menjaga kebersihan kelas itu penting. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman. Menjaga perasaan orang lain. Berteman dengan siapa saja. Kalau semuanya sudah yakin, maka kamu tidak boleh melanggarnya. Kalau kamu langgar, berarti kamu melanggar apa yang kamu yakini. Jadi disiplin positif itu diturunkan atau diambil dari teori kontrol atau teori pilihan yang dimunculkan oleh Dr. William Glasser. Dan di dalam teori positif itu dinyatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengontrol siswa, kita selama ini menyebut kita mengontrol siswa, sebenarnya kita tidak mengontrol. Tapi siswa itu sendiri yang membiarkan dirinya untuk kita kontrol. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Makna disiplin itu berarti belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Dan teori kontrol dari Dr. William Glasser ini juga sebuah realitas atau kebutuhan kita yang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya setiap orang atau kita manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Nanti di materi berikutnya akan dijelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia itu apa. Dan semua perilaku yang kita lakukan ini memiliki tujuan. Tujuannya ini didasarkan pada teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman. Jadi kita mengerjakan sesuatu karena agar tidak dihukum. Kita sendiri sehari-hari kan sering begitu juga. Atau untuk mendapatkan imbalan karena ada rewardnya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri ini nanti akan terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Menghargai diri sendiri ini merupakan motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri. Yang mengharapkan imbalan dan menghindari hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik. Dari nilai-nilai kebajikan universal itu nanti kita bisa menyusun sebuah keyakinan kelas dengan siswa. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dengan siswa bisa berkolaborasi dan membuat konsensus atau persetujuan yang menciptakan pilihan-pilihan baru yang nanti menghasilkan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman,
pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin sejauh ini kalau kita banyak menempatkan posisi kontrol sebagai penghukum atau kadang pemantau, gitu ya. Kalau manajer, kalau saya sendiri masih belajar untuk menjadi manajer dalam posisi kontrol, karena ini nanti terkait dengan segitiga restitusi. Nah, di bagian materi berikutnya juga akan dijelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, sebenarnya apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah penegakan disiplin tanpa memberikan hukuman. Jadi kan karena kita mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman. Nah, sekarang kita mendisiplinkan tanpa memberikan hukuman, tapi dengan menguatkan dan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya banyak ya. Segala karakter, bentuk karakter yang positif itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diterima oleh semua suku, agama, segala latar belakang. Dan untuk siswa itu kita mungkin menekankan ke nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, ini dia tadi teori motivasi perilaku manusia. Ini didasari oleh 3, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal itu tadi yang menghindari hukuman. Berarti ini pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Masih motivasi eksternal yaitu kita melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan atau imbalan, ada rewardnya. Nah, motivasi internal ini untuk menghargai diri kita sendiri, apa akan menjadi orang seperti apa saya bila melakukannya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan, ini kutipan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya kita bisa mengontrol, mengatur diri kita sendiri. Itu artinya merdeka. Baik Bapak Ibu, ini berikutnya tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan teori Gosen. Ya. Jadi dengan teori restitusi, ketika siswa melakukan pelanggaran, kita melakukan restitusi, kita tidak fokus ke kesalahan yang mereka lakukan. Misalnya siswa terlambat, kita tidak fokus ke kamu terlambat lagi, tapi kita membimbing anak untuk mencari solusi atas permasalahan mengapa mereka terlambat. Jadi masalahnya apa? Nah, mereka berpikirkan, kita bimbing untuk mencari solusinya agar lain kali mereka tidak terlambat lagi. Jadi bukan selalu terlambat dihukum. Nah, kalau begitu itu yang hukuman, maka begitu aja selanjutnya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita yang menawarkan ke anak, mereka memikirkan solusinya, dia datang dari dalam diri mereka sendiri. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang kita bentuk adalah karakter siswa, bukan perbuatan salahnya. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada anak salah, kita tidak memaki-maki, memarah-marahinya, tapi kita membimbingnya untuk menemukan solusi permasalahannya. Lalu nanti muncul karakter baik dalam dirinya itu makin kuat, sehingga mereka ketika kembali ke teman-temannya, kembali ke kelasnya tidak merasa dipermalukan. Memang kalau kita belum terbiasa dengan melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer dan restitusi, ini agak susah, tapi pasti bisa. Nah, berikutnya keyakinan kelas.
Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu untuk mendukung nilai-nilai intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu intinya kita menguatkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan dari peraturan kelas yang ruang lingkupnya lebih kecil, nanti kita bentuk keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dikembangkan di setiap kelas, maka akan muncul lingkungan positif. Dari lingkungan positif akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, ini contohnya, peraturan kelas misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas ini terkait dengan nilai-nilai kebajikannya, berarti ini nilainya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan universalnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini seperti contoh tindakan guru. Ini hukuman atau konsekuensi, begitu ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang kita berikan ke anak yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukannya. Itu hukuman. Jadi siswa datang terlambat, lalu kita suruh lari keliling lapangan. Sementara itu bukan bidang studi kita, nggak ada hubungannya, itu namanya hukuman. Tapi konsekuensi pemberian satu hal yang harus diterima anak karena dia melakukan pelanggaran. Artinya itu sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Dan ada komitmen perjanjian terlebih dahulu yang kita lakukan dengan anak. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah hukuman. Nah, kalau kita tengok contoh konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada anak mencoret-coret kertas temannya, lalu konsekuensinya karena itu kesalahan dia mencoret, maka dia mengganti kertas yang baru. Nah, itu berarti konsekuensi. Contoh konsekuensi lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, berarti yang tindakan yang dilakukannya untuk menebus kesalahannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, itu konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi ya sesuatu yang harus memang terjadi sebagai bentuk tanggung jawab. Lalu apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tadi hukuman sesuatu yang tidak sesuai, yang dilakukan tanpa perencanaan, yang diberikan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau konsekuensi adalah satu tindakan untuk menebus kesalahan dan dia bentuknya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Restitusi ini adalah pemecahan masalah. Kalau misalkan itu kan tadi Bu, disiplin positif itu kita tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa. Nah, yang dulu itu kan hukuman itu kan sangat menakutkan untuk siswa kan Bu. Tapi apa boleh nggak kita ganti? Kita tetap memberikan hukuman, tapi hukumannya itu kalau contoh misalkan dia terlambat, contoh kita sudah 10 menit di dalam kelas, jadi siswanya dari kantin terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, biasanya kan guru-guru dan dulu itu kan menyuruh mereka untuk berdiri kamu gitu kan, atau nggak disuruh push up atau yang lainnya gitu kan. Nah, atau nggak boleh masuk. Nah, tapi kalau misalkan kita ganti, dia memberikan hukuman juga, tapi hukuman jerah. Kalau misalkan kita suruh dia entah melakukan hal-hal yang baik, kayak dia menghafal ayat Al-Quran gitu, boleh nggak Bu itu kita melakukan hukuman itu? Apakah itu masuk hukuman positif atau gimana? Bima bidang studi apa? PKS? IPS? IPS. Kalau memberikan hukuman itu berarti kan anak terlambat kita suruh berdiri, kan tidak ada hubungannya dengan pelajaran kita. Nah, sebaiknya cari bentuk konsekuensi. Kalau dia datang terlambat berarti dia ada ketinggalan pelajaran 10 menit. Dia ketinggalan tentang apa? Misalnya dia ada ketinggalan diskusi. Nah, boleh diberikan tugas tentang materi itu diselesaikannya mungkin nanti di jam istirahat. Oke, jadi anak itu tetap masuk belajar, tapi karena dia terlambat 10 menit, ada tugas tambahan yang diberikan tentang materi yang dipelajari itu dikerjakannya di jam istirahat.
istirahat. Nah itu namanya konsekuensi atas terlambat, bukan hukuman. Ya anak itu kan kalau jam istirahatnya harusnya tidak main-main tapi dia mengerjakan tugas, itu kan akan memberikan efek juga ke dia. Barangkali jangan terlambat lah, ini tak bisa istirahat gara-gara mengerjakan tugas ini. Misalnya kayak kami di bahasa Inggris datang terlambat. Lebih baik dia tidak masuk tapi nanti disuruh hafalan kosakata misalnya 10 buah, 20 buah di jam istirahat, jangan di jam pelajaran saat itu juga. Kalau kita memberikan tugasnya di jam pelajaran itu juga, berarti nanti kan dia ketinggalan pelajaran yang itu. Ambil di jam istirahat misalnya. Gitu. Berarti itu jatuhnya dari kita konsekuensi itu ya. Konsekuensi dia jadinya. Jadi kita jangan hukuman itu sesuatu yang diberikan mendadak, di saat itu terpikir kasih itu dan tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Kayak gitulah kan, datang terlambat, udah berdiri. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi datang terlambat, kasih dia tugas tentang materi itu dikerjakannya di jam istirahat, nah jadinya konsekuensi. Gimana? Nah ibu-ibu, ini contoh video waktu melakukan keyakinan kelas di kelas 710. Sebentar ya, ditayangkan sedikit ya. Di HP ada? Hah? Di HP dulu. Enggak. Nggak bisa. Laptopnya harus diganti. Kalau semua diganti ya. Ya, ini contoh keyakinan kelas waktu itu dibikin di kelas 710 baru yang kami bikin. Jadi awalnya kita terangkan dulu tentang budaya positif itu apa, nilai-nilai kebajikan universal itu apa, keyakinan kelas itu apa. Lalu dimintalah siswa ini untuk menuliskan sendiri menurut mereka apa ya kelas mereka ingin kelasnya seperti apa. Nah, Jadi jadi Bu, waktu itu. kayak kita minta di kelas 9 ini. Gimana kita mau, kita kasih materi ini juga kan? Iya bisa Pak. Sebenarnya ini kan bukan untuk materi kelas 7 aja. Budaya positif itu kan untuk semuanya. Tapi kan karena kelas 7 itu kurikulum merdeka, kita mulai kelas 7. Kelas 8, kelas 9 kita juga bentuk. Akhirnya nanti di setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas, terbentuk lingkungan positif, satu sekolah kita terbentuk budaya positif. Gitu. Jadi boleh kita. Boleh. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya, kerjasamanya. Assalamualaikum.